Sungai Mahakam di Samarinda kini semakin menarik dengan adanya wisata susur sungai. Bagaimana detailnya? Simak ya videonya. Assalamualaikum. Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 834.000 jiwa pada tahun 2023. Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km persegi dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian variasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Sungai Mahakam adalah sungai terbesar, juga sungai terpanjang di Kalimantan Timur dengan panjang 920 km, yang juga merupakan sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Kapuas di Provinsi Kalimantan Barat dengan total panjang mencapai 1.143 km. Sumber air Sungai Mahakam berasal dari Pegunungan Iban dan bermuara di Selat Makassar. Wisata susur Sungai Mahakam yang diresmikan sejak tanggal 10 Mei 2018 membuat animo masyarakat semakin bertambah. Sebuah wisata menyusuri Sungai Mahakam menggunakan kapal wisata, yaitu dengan menikmati lalu lintas kapal angkutan dan jembatan yang melintas sungai. Menikmati suasana kota seperti Masjid Islamic Center, mall, dan jembatan mahkota yang berubah menjadi terang dan berwarna setelah melewati senja. Setiap kapal yang kita tumpangi terdiri dari 2 lantai dan dilengkapi dengan fasilitas seperti musola, karaoke, kantin, meja, dan kursi, serta meja jamuan makan. Juga dilengkapi peralatan keselamatan penumpang berupa jaket pelampung, ring bowl, P3K, dan alat pemadam ringan. Rute seputar Samarinda memerlukan waktu 3 jam dari jam 5 sore hingga jam 7 malam setiap Sabtu dan Minggu. Bisa menikmati pemandangan indah saat matahari tenggelam. Eratkan sabuk pengaman Anda hingga pas di badan Anda. Pada saat Anda melompat dari atas kapal ke sungai, tangan kanan atau tangan kiri menutupi lubang hidung dan tangan lainnya berada di atas dada untuk menahan hempasan pada saat menyentuh air. Pada saat Anda berada di atas air, posisi Anda haruslah menghadap ke arah atas dan bernapaslah seperti biasa, sambil berenang hingga adanya pertolongan yang datang. 2. Ringboy, pelampung berbentuk bulat. Ringboy atau pelampung ini diletakkan pada sisi kiri dan kanan kapal, di lantai bawah dan di lantai atas, di depan maupun di belakang. Pelampung ini digunakan untuk menolong orang yang berada di sungai karena terjatuh atau dikarenakan oleh hal lainnya. Cara penggunaannya, pelampung ini dilemparkan ke sungai ke arah orang yang akan ditolong dan talinya dipegang atau diikatkan kepada bagian kapal. Pelampung ini bisa mengapungkan 4 hingga 5 orang di atas air dengan cara tangan kanan atau tangan kiri merangkul pelampung hingga adanya pertolongan yang datang. Apar, alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan bila mana terjadi suatu kebakaran di dalam kapal, dan dalam hal ini kru kapal sudah terlatih untuk menggunakan alat ini. Namun demikian, mari kita jaga keselamatan bersama dengan cara mematuhi rambu-rambu di atas kapal, tidak bersandar di pagar, dan bagi Anda yang membawa anak agar mengawasi anak Anda. Terima kasih. Ya, demikian beragam alat keselamatan yang dapat kami berikan. Anda bisa melakukan atau mempraktekannya nanti ketika menghadapi keadaan darurat di atas kapal wisata kami. Namun insya Allah kita akan berlayar dengan aman dan nyaman dan kembali dengan selamat ke dermaga Mahakam di Pasar Pagi. Dengan kerjasamanya tetap mematuhi protokol yang ada dan menyerahkan segala pelayanan kepada kru dan pengelola yang bertugas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kapal wisata, silakan konfirmasi kepada kru yang bertugas.
agar pelayanannya lebih maksimum. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi, nanti bisa ke ruang nakoda atau bertemu dengan saya ataupun nanti ke area di bagian kantin serta ruangan belakang. Dan selanjutnya kami ingatkan bagi Anda yang membawa barang pribadi, apabila terjadi kehilangan, kami tidak bertanggung jawab terhadap barang pribadi Anda dan tidak ada klaim atau penggantian dalam bentuk apapun. Sekali lagi, tidak ada klaim atau penggantian dalam bentuk apapun terhadap barang pribadi Anda apabila terjadi kehilangan. Jadi jangan sampai lalai ataupun terjadi kehilangan. Silakan bertanggung jawab masing-masing. Dan selanjutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak sebelum kita berangkat meninggalkan Dermaga Mahakam Ilir, memohon kelancaran, kebahagiaan dan juga keselamatan kita pada sore hari ini. Bagi yang non muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dan bagi yang beragama Islam marilah kita menundukkan kepala sejenak berdoa bersama-sama. Bagaimana sejarah Sungai Mahakam? Nama Sungai Mahakam berasal dari penyederhanaan kata Muara Kaman. Muara Kaman adalah nama lokasi kerajaan Kutai Martadipura. Selain itu, Muara Kaman juga menjadi pusat wilayah kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai ini berdiri sejak abad keempat Masehi. Ada juga masyarakat sekitar yang berpendapat bahwa nama Sungai Mahakam berasal dari bahasa Sanskerta. Berdasarkan bahasa Sanskerta, Sungai Mahakam berasal dari gabungan dua kata, yaitu Maha yang berarti tinggi serta besar, dan kata Makam yang memiliki arti kuburan. Sehingga secara harfiah, Sungai Mahakam memiliki arti kuburan yang tinggi dan besar. Sungai Mahakam dari segi ekonomi memiliki banyak manfaat. 1. Sebagai sarana transportasi bagi masyarakat sekitar. 2. Dijadikan sebagai potensi perikanan. Banyak masyarakat sekitar yang memancing di Sungai Mahakam. 3. Sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci pakaian. 4. Sebagai tempat wisata. Ada mereka ini ada mereka ini setahun mungkin dikirimin kue biasanya 3, 5, happy 3.
lebih ngeri lah kirim kue kan. Serius dia? Kok ada info dari kemarin? Bagaimana? Menarik ya? Bila ada liburan, jangan lupa susur Sungai Mahakam di Samarinda, menarik untuk dinikmati bersama keluarga. Kenikmatan alam yang luar biasa, tentu tidak cukup hanya diucap kata. Dengan mata akan banyak cerita, lalu menjadikan kita sebagai insan yang mensyukuri nikmatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.